Halo teman-teman, selamat datang dalam ibadah online YouTube Pemuda 6 Februari 2022. Mari kita datang kepadanya, Sang Sumber Kasih. Kita beribadah kepadanya dengan puji dan sorak-sorai. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kau dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, perizinanmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi peneladan kasih-Mu. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Teman-teman pemuda, bulan Februari biasanya dikenal sebagai bulan yang romantis atau juga bulan yang penuh cinta. Semua orang menantikan tanggal 14 Februari yang merupakan hari Valentine. Kira-kira apa nih planningmu untuk merayakan hari kasih sayang dengan orang-orang tercinta? Teman-teman, selain merayakan kemeriahan bulan kasih sayang, dalam bulan ini kita diajak untuk kembali merefleksikan makna kasih yang kita miliki kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kita akan membahas berbagai jenis kasih dan perspektif yang benar mengenai kasih tersebut. Dalam minggu ini, kita akan memulainya dengan kasih terbesar, yakni agape. Kita akan merefleksikan kembali kasih Allah yang sungguh besar, yang mungkin kata sebagian orang, too good to be true, tidak terbayangkan. Seperti tema kita pada ibadah hari ini, The Unimaginable Love. Ayat pembuka kita diambil dari Roma 38, ayat 38 sampai 39 yang berbunyi demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah telah membuktikan kasih-Nya yang sempurna melalui pengorbanan Yesus Kristus. Mari kita mensyukuri dengan menyanyikan KJ 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan
Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah kepadamu walaupun secara online Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ingin mengaku berbagai dosa Tuhan yang kami lakukan dalam satu minggu ini Tuhan. Kami ingin meminta pengampunan-Mu Tuhan atas dosa dari perkataan maupun perbuatan kami yang baik secara sengaja maupun kami tidak sengaja melukai hati-Mu dan juga melukai sesama kami Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni kami Tuhan. Dan dalam proses Tuhan, dalam proses meneladani diri-Mu Tuhan, kiranya Engkau terus membimbing kami Tuhan agar kami dapat semakin dapat meneladani diri-Mu dalam menjalani aktivitas yang kami lakukan dan dimanapun Engkau percayakan kami untuk lakukan Tuhan. Itu saja Tuhan, doa pengampunan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku. Lalu ku diselamatkan mukalisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Kau yang hampir tenggelam, pandang padanya. Tuhan Yesus telah menang, Kau kan diangkatnya. Laut yang mengamuk pun dibuatnya reda. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah, diberikan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 69 ayat 33 yang berbunyi, "Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali." Demikianlah berita anugerah dari Allah. Rekan-rekan pemuda, sebelum kita memasuki pelayanan firman, mari kita merendahkan hati, berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, pada pagi yang indah ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersama-sama hendak mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, agar setiap kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman pada pagi ini diambil dari Yohanes 15, ayat 9 sampai dengan 17.
Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Halo rekan-rekan pemuda, apa kabarnya? Semoga rekan-rekan pemuda dan juga mereka yang ada dimanapun juga berada mengikuti ibadah ini dalam keadaan sehat, diberikan damai sejahtera dan kesehatan oleh Tuhan. Tema kita pada minggu ini adalah agape, unimaginable love, atau agape, kasih yang tidak terimajinasikan atau tak terbayangkan. Sebenarnya sih bukan tidak bisa dibayangkan, karena sebenarnya kasih Allah yang istimewa ini tampak nyata ketika Ia menciptakan alam semesta yang luar biasa ini. Dan salah satu kasih Allah itu juga diwujud nyatakan ketika Ia sendiri rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Nah, bagian firman Allah yang kita baca tadi diberi judul perintah supaya saling mengasihi. Saya yakin rekan-rekan pemuda sudah tidak asing dengan firman yang kita baca tadi, yang mesti kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu mengasihi Allah yang kita wujudkan dengan mengasihi sesama. Pertanyaannya, bagaimana kita, Anda dan saya sebagai anak-anak Allah mampu merefleksikan kasih Allah yang sempurna itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sedangkan kita sendiri adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Allah yang tak terbatas, sedangkan kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari ketika kita mau mempraktekkan kasih agape ini dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi Allah nyata dan pasti. Ia benar-benar mengasihi manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, pertama kali Allah sudah menyatakan bahwa keturunan Hawa akan meremukkan atau mengalahkan musuh. Kejadian 3 ayat 15. Dan kita tahu bahwa keturunan Hawa kelak yang akan mengalahkan musuh, yang sang iblis itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Dipertegas kembali di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas bahwa ayat ini menyatakan bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Contoh yang lain dapat kita lihat ketika Yesus menjalankan misi Allah di tengah dunia ini.
Motivasinya adalah menyatakan kasih Allah kepada mereka, manusia yang menderita. Dia menyembuhkan orang sakit, mencelikkan orang buta, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, dan banyak hal yang Yesus lakukan ketika ia ada di dunia ini. Kalau kita perhatikan, mereka yang dilayani oleh Tuhan Yesus kebanyakan berasal dari orang-orang yang dipandang rendah atau hina oleh masyarakat pada saat itu, yaitu orang-orang yang jelas tidak mampu membalas kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak peduli. Ia tetap menolong siapapun yang datang kepadanya. Bagaimana dengan kita? Seringkali orang yang mau mengasihi ada dalam tanda kutip karena apa gitu ya. Misalkan saya lagi naksir sama seseorang, maka saya mengasihi. Atau karena saya mau mengasihi seseorang karena dia menolong saya, atau dia baik terhadap keluarga saya, atau karena saya ingin mendapatkan jabatan atau perhatian atau pamrih-pamrih yang lain. Sebenarnya kita mampu melakukan hal-hal yang sama yang Yesus contohkan, tentunya dengan kapasitas kita sebagai manusia, asal kita melakukannya dengan kasih yang tulus, kasih yang tidak mengharapkan balasan apapun. Ketika ada teman atau saudara atau siapapun yang sedang dalam kesusahan atau yang datang kepada kita minta pertolongan, lakukan pertolongan dengan apa yang ada pada kita, apapun yang kita miliki. Lalu, lupakan saja apa yang sudah kita perbuat. Jangan pernah mengharapkan balasan atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi yang pertama, yang jelas kita mesti perhatikan yaitu motivasi ketika kita mau berbuat baik atau membagikan kasih kepada orang lain. Hal yang kedua adalah melakukannya dengan setia. Tuhan Yesus ketika memulai pelayanannya, ia terus melakukan pelayanannya dengan setia dan taat. Bahkan Alkitab di dalam Filipi 2 ayat 8 mencatat, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Sekali lagi kita melakukan perbuatan kasih yang tulus, tanpa didasari dengan pamrih tertentu, maka itu akan mendatangkan sebuah kepuasan atau sukacita tersendiri bagi kita. Sekali kita lakukan, kita akan merasakannya, dan kita akan timbul kerinduan dalam hati kita untuk melakukannya sekali lagi. Umumnya, ketika kita melakukan perbuatan baik, akan merasa sukacita yang berbeda gitu ya, sukacita yang mendatangkan damai sejahtera. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang selalu mendatangkan kebaikan. Jadi, lakukan saja perbuatan kasih, lakukan saja perbuatan baik. Bisa dalam bentuk membantu orang yang kesulitan, mendengarkan mereka yang sedang dirundung masalah, atau menghibur mereka yang sakit, atau berduka. Lakukan saja apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih apapun. Itu hal yang kedua, melakukannya dengan setia. Hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, untuk melakukan tindakan kasih atau perbuatan baik yang terus-menerus, maka kita butuh pertolongan dari Tuhan. Mengapa? Karena sebagai manusia, seringkali ego kita lebih dulu menguasai diri kita. Kita mau berbuat baik apabila hal itu membawa keuntungan bagi kita atau kelompok kita. Atau ada semacam pertimbangan tertentu ketika kita mau berbagikan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, diperlukan kerendahan hati. Kita datang ke hadapan Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk berbuat baik dan membagikan kasih yang tulus tanpa pandang bulu. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan di dalam Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ketika kita hendak berbuat kasih atau berbuat baik terhadap sesama kita, pencobaan itu bisa datang dengan beragam. Misalkan, wah kalau nanti saya membantu dia, saya akan kekurangan. Atau
saya bisa kehilangan waktu santai saya atau me time. Atau nanti kalau saya berbuat baik, nanti dia malah terus-terusan merongrong saya, merepotkan saya, dan masih banyak lagi. Nah, pencobaan-pencobaan ini yang sangat beragam ini, tentunya kita sendiri sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan tidak mampu mengatasinya kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Kita berlutut di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, dan kita mohon agar kita dimampukan untuk membagikan kasih Allah, kasih agape ini. Nah, sekarang kalau kita sudah melakukan ketiga hal di atas, ketika kita minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar kita diberi kerinduan untuk berbuat baik, membagikan kasih yang tulus dan tanpa pamrih itu, lantas apa yang kita peroleh? Ini kita bukan bicara soal pamrih atau imbalan, tetapi apa yang Tuhan janjikan ketika kita mau mengasihi sesama kita. Perikop yang kita baca pada pagi ini setidaknya menjanjikan bagi kita dua hal. Yang pertama, Tuhan menjanjikan sukacita. Yohanes 15 ayat 11 menuliskan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Jadi ketika saudara dan saya melakukan perbuatan kasih, melakukan tindakan baik yang nyata-nyata mendatangkan kebaikan bagi orang lain, kita akan merasakan sukacita di dalam hati kita. Sukacita yang mendatangkan damai sejahtera di dalam hati kita. Itu hal pertama. Hal yang kedua adalah berbuah. Yohanes 15 ayat 16b menyatakan, "Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Nah, perbuatan demi perbuatan baik, tindakan demi tindakan kasih yang kita lakukan dengan setia, pasti akan berbuah. Mungkin buahnya tidak kita rasakan dalam waktu dekat, atau bahkan kita tidak pernah merasakannya secara langsung. Tetapi sebenarnya, mereka yang pernah menerima kebaikan yang kita lakukan, mereka akan melihat cerminan kasih Allah yang tiada batas itu di dalam diri kita, saudara dan saya yang penuh dengan keterbatasan ini. Nah, rekan-rekan pemuda, saya akan sharing mengenai perjalanan hidup saya sendiri yang merasakan kasih Allah ini. Tahun 1995, saya dikirim oleh kantor saya bertugas ke Provinsi Timor Timur. Waktu itu Timor Timur masih bagian dari Indonesia, sekarang udah menjadi Timor Leste. Ketika bertugas di sana, lebih kurang selama 10 hari saya ada di sana, maka seperti biasa ketika saya dari hotel ke kantor, kita diantar oleh mobil perusahaan gitu ya, karena saya bertugas di sana sebagai auditor gitu. Sang supir kala itu, saya masih ingat betul namanya Carlito da Silva. Dia seorang Kristen yang baik ya, seumuran dengan saya ketika itu. Ketika itu saya masih berusia 25 tahun. Nah, tetapi wajahnya kelihatan jauh lebih tua daripada saya ketika itu, karena mungkin beban hidup yang begitu susah gitu. Jadi kami sering sharing bersama. Nah, ketika sharing itu saya menyatakan bahwa saya biasanya membaca buku renungan harian setiap hari untuk memperdalam firman Tuhan. Nah, saya menawarkan sama dia, mau nggak saya kirimkan kepada dia? Dan dia mau, gitu ya. Jadi ketika saya udah balik ke Jakarta, saya mengirimkan 5 buah buku renungan harian untuk teman saya ini dan keluarganya di sana. Ya. Sedikit demi sedikit, kemudian dia meminta kembali dikirimkan untuk teman-temannya, teman-teman gereja yang ada di tempat dia, keluarga yang lain, dan saya mulai mengirimkan gitu ya. Jadi saya mengirimkan kalau nggak salah sampai dengan 25 buku per bulan kepada mereka, buku renungan harian. Ketika saya sudah sampai di Jakarta, maka tiba-tiba saya merasakan ada kerinduan di dalam hati saya untuk melakukan hal yang sama gitu ya, kepada teman-teman atau rekan-rekan saya di sekitar saya yang saya temui gitu. Jadi
Ada yang meminta 5 buku, ada yang meminta 10 buku, ada yang meminta 25 buku gitu ya. Terus saya bagi-bagikan dan kemudian itu berkembang. Tahun demi tahun itu berkembang. Ada yang meminta kemudian untuk gerejanya, untuk dia kerja di suatu yayasan gitu, kemudian dia bagikan di sana. Pokoknya permintaan semakin lama semakin banyak dan kemudian saya tetap melayani itu gitu. Jadi saya menggunakan sebagian dari penghasilan saya untuk membeli buku-buku renungan harian ini. Nah, singkat cerita, semakin lama semakin banyak ya. Jadi ada yang udah minta 100, bahkan 200 gitu ya, 500 gitu. Itu berkembang terus rekan-rekan pemuda. Ketika saya melakukan itu, saya melakukan dengan senang hati karena saya tahu bahwa dengan melakukan ini maka firman Tuhan itu akan dibaca oleh banyak orang gitu ya. Nah, memang sambil waktu berjalan ada juga yang minta dari luar kota gitu ya. Dari luar kota mereka meminta dan kemudian saya harus mengirimkan gitu ya ke sana gitu. Nah, sampai suatu hari memang saya berpikir bahwa kalau kita kirim ke luar kota memang yang paling mahal adalah ongkos kirim. Suatu ketika berada di bengkel, saya masih ingat di daerah Kalibata, saya bertemu dengan seseorang. Ternyata dia adalah pilot pesawat Garuda. Ya, dia seorang beragama Katolik. Ya. Kami ngobrol-ngobrol, terus saya tawarkan, mau nggak kamu menolong saya kalau kamu pergi ke Indonesia? Waktu itu dia dapat terbang ke Indonesia bagian timur, gitu ya. Kemudian dia sempat terbang ke Eropa. Kamu menolong saya membagikan buku renungan harian, dan dia mau, gitu ya. Jadi saya masih ingat ketika itu pertama kali dia membawa buku renungan harian 200 buah buku. Saya tanyakan gimana caranya kamu membagikan? Oh, dia bagikan dengan teman-teman pilot Garuda yang beragama Kristen atau Katolik. Dia minta teman-teman ini untuk membagikan gitu ya. Dan itu terus-menerus bertambah. Seiring dengan berjalannya waktu, tahun demi tahun, pelayanan ini terus berkembang gitu ya. Dan yang ajaib, rekan-rekan pemuda, Tuhan mencukupkan saya untuk membeli buku-buku renungan harian ini, gitu. Sampai suatu saat ketika udah mencapai sekitar 3.000 buku, saya berpikir saya waktu itu membeli dari toko buku, ya, toko buku Immanuel waktu itu. Saya berpikir saya coba membeli dari penerbit gitu ya, supaya biasanya dikasih diskon, gitu ya. Dan ternyata ketika saya menghubungi penerbit, saya dikasih diskon gitu, dan diskon itu bisa saya gunakan lagi untuk menambah buku lagi gitu. Nah, saya tidak pernah menyangka bahwa ternyata udah banyak daerah yang kemudian ketika ada keterlambatan untuk mengirimkan buku, mereka pasti telepon saya gitu ya gitu. Nah, lama-lama memang karena sudah semakin banyak ya kerepotan juga. Nah, pihak penerbit kemudian menawarkan kepada saya bahwa bagaimana Pak kalau kiriman kami yang menangani gitu ya, supaya dapat lebih murah, kami bisa cetak lebih awal, bisa dikirimkan lebih awal sehingga tidak terlambat gitu ya. Oh, saya dengan senang gitu ya. Nah, jadi akhirnya perbuatan kecil yang saya lakukan hanya karena motivasi saya untuk menolong seseorang gitu, ternyata dia berbuah banyak gitu ya, dan menjadi sukacita buat banyak orang, sedikit demi sedikit, dan itu berbuah benar gitu ya. Sampai dengan saat ini, jadi kira-kira kalau saya hitung udah 27 tahun pelayanan buku, sampai saat ini sudah lebih dari 9.000 buku setiap bulan yang saya bagikan gitu. Saya tidak pernah merasa berat, rekan-rekan pemuda gitu, karena ketika misalkan terjadi krisis atau terjadi situasi yang kurang baik di dalam pekerjaan saya atau pergumulan saya, tetapi yang ajaibnya untuk yang satu ini, untuk pelayanan satu ini, Tuhan tetap cukupkan. Nah, dari situ saya belajar. Jadi ketika saya berusia 38 tahun, ketika pertama kali saya diundang untuk menjadi penatua, saya langsung menerima. Karena saya sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan yang sempurna itu bekerja secara ajaib di dalam hidup saya sendiri. Firman-Nya memang ya dan amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu benar-benar ya dan amin. Saya sendiri di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak pernah berkekurangan, tetapi pelayanan dalam buku renungan harian tetap berjalan hingga saat ini. Jadi ketika itu saya masih berusia 25 tahun,
Kalau saya sekarang udah berusia 50 tahun, 51 tahun maaf, berarti udah 26 tahun, hampir 27 tahun saya lakukan itu, dan ternyata saya tidak pernah berkekurangan. Apa yang mau saya sharingkan pada saat ini adalah ketika kita mau melakukan perbuatan baik, lakukan itu dengan motivasi yang benar. Lakukan dari hal yang kecil dulu, yang bisa kita lakukan. Sedikit demi sedikit kita akan mampu melakukannya menjadi yang lebih besar lagi karena pertolongan Tuhan. Sesuatu yang nampaknya tidak masuk akal, Tuhan mampukan. Dan saya sudah bersaksi, menjadi saksi dalam hidup saya sendiri bahwa itulah yang saya alami. Pelayanan itu berbuahkan hasil. Saya ambil contoh, misalkan saya punya teman, istrinya itu aktivis di suatu gereja di kota Solo. Ternyata istrinya ini punya semacam asosiasi yang membagikan buku-buku ini di salon-salon, kemudian di tempat-tempat rumah doa, dan banyak sekali yang mereka bagikan di sana. Saya juga pernah mendapat kesaksian dari petugas kepala penjara di Surabaya yang beragama Kristen. Dia menelpon saya dan saya bertanya gitu ya, di penjara ini menerima buku renungan 50 buah. Saya tanya, bagaimana 50 buah ini, 50 buku ini bisa mencukupkan? Saya yakin pasti di penjara itu kan pasti banyak yang beragama Kristen juga gitu ya. Dan ternyata mereka bagikannya dengan mereka setiap pagi berkumpul 10 orang, nanti satu orang membacakan buku renungan harian untuk yang lain gitu. Jadi, wah, ada banyak cerita yang kalau mereka bersaksi bahwa mereka sangat diberkati oleh kehadiran buku renungan harian ini. Ya. Yang saya mau sampaikan kepada rekan-rekan pemuda adalah berbuat baiklah. Lakukan tindakan kasih yang bisa kalian lakukan. Lakukan pelayanan yang bisa kalian lakukan. Jangan pernah berpikir bahwa, nanti aja deh gitu ya, saya masih ingin kerja dulu, saya masih ingin mengumpulkan ini dulu. Enggak. Lakukan dari sekarang. Dahulukan apa yang Tuhan minta, maka nanti Dia akan mencukupkan apa yang kita perlukan, bahkan akan berlimpah. Karena apa? Karena berkat yang Ia berikan harus kita salurkan kepada orang yang lain. Jadi yang pertama, motivasi yang benar, lakukan itu dengan setia. Ketika saya melakukan pembelian buku renungan ini, ada saat-saat yang krisis, saat ketika perusahaan saya sedang susah gitu. Kemudian istri saya mulai menyampaikan ke saya, nggak sebaiknya itu kamu kurangin dulu. Saya bilang enggak gitu. Karena apa? Kita udah menjadi saksi bahwa semakin kita tetap memberi, semakin Tuhan tetap memberkati. Jangan pernah takut. Dan yang ketiga, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memampukan saudara, rekan-rekan pemuda dan saya untuk tetap berbuat baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali manusia berpikir secara duniawi. Seringkali manusia berpikir 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apakah saya cukup dengan apa yang saya miliki ketika saya harus berbagi kepada orang lain? Tetapi saya mau menyatakan bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Jangan pernah ragu. Lakukan dengan apa yang kita miliki. Maka percayalah, Tuhan akan menjadikan itu berbuah dan mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi kasih kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan renungan melalui Penatua Samuel Stefan Tuhan. Kiranya melalui perenungan pada pagi hari ini kami dapat semakin mengingat Tuhan bahwa kasih-Mu yang sangat besar Tuhan bagi kami tidak terbayangkan Tuhan besarnya. Tuhan, dalam kesempatan doa syafaat ini ada beberapa pokok doa yang ingin kami bawa. Pertama, kami ingin berdoa untuk pemerintahan di Indonesia Tuhan. Kami ingin berdoa agar pejabat atau pribadi yang Kau izinkan untuk menjabat dalam pemangku regulasi Tuhan diberikan hikmat oleh-Mu agar dapat menentukan pilihan yang terbaik bagi rakyat Indonesia Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kasus Omikron yang semakin meningkat kian hari. Kami tahu bahwa peningkatan ini mungkin akan berdampak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kiranya Engkau mau bimbing kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami, dan kami kiranya juga Tuhan mau biarkan kasus ini dapat berlalu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk proses vaksinasi yang kian hari semakin mencapai targetnya Tuhan. Kiranya proses vaksinasi juga dapat berjalan dengan baik Tuhan. Lalu Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kesehatan kami, umat pemuda dan juga umat GKI Perumahan Citra 1 Tuhan. Kiranya Engkau mau sembuhkan kami Tuhan yang sedang saat ini sedang sakit, dan kiranya juga mau berkati berbagai bantuan yang Engkau berikan kepada kami agar kami dapat sembuh Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Kau berikan kekuatan Tuhan dalam proses mencari pekerjaannya juga. Dan kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang sudah memperoleh pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau tetap bantu Tuhan dalam melalui pekerjaan yang sedang Engkau percayakan untuk mereka lakukan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pertumbuhan jemaat-Mu di Indonesia Tuhan. Kiranya pertumbuhan jemaat-Mu dapat semakin bertumbuh dan juga semakin mengenal Engkau Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pertumbuhan jemaat-Mu di GKI Perumahan Citra 1, dan terutama untuk pertumbuhan jemaat di Komisi Pemuda Tuhan. Kami ingin terima kasih Tuhan atas komunitas yang Kau izinkan kami untuk bangun Tuhan di gereja ini Tuhan. Kiranya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus yang direncanakan juga oleh pengurus dapat bermanfaat Tuhan, dan dapat bermanfaat dan dapat membangun komunitas yang ada di GKI Perumahan Citra 1 Tuhan. Tuhan, lalu juga kami tidak terlupa ingin berdoa bagi gembala kami, Pendeta Elizabeth Hasikin, Pendeta Naya Widiawan, dan juga Pendeta Gloria Tesalonika Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka dimanapun Engkau tempatkan Tuhan. Tuhan, mungkin ada beberapa juga pokok doa yang saat ini belum kami doakan Tuhan, tapi kami tahu bahwa Engkau akan mendengarkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lainnya saja doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Nat persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23 berbunyi demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.
Apa yang terhilang aku cari, biar ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Bapa atas setiap berkat kasih karunia yang terus kami nikmati sampai saat ini. Sekarang kami mau membawa persembahan syukur yang berasal juga darimu. Mohon perkenankanlah persembahan ini dan biarlah dimampukan orang-orang yang mengelolanya, agar digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Mampukan kami untuk memberikan yang terbaik dan juga hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Andai kata aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hamba tak berguna. Ajarilah kami rasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami rasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa kasih. Kunci tiap hati, ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Rekan-rekan pemuda, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.